Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, serta mudah rezekinya. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ada dalam perjalanan menuju ke arah tol Cipali, ya, tepatnya dari arah Kota Gombong. Nah, dalam kondisi yang normal, untuk menuju tol Cipali dari Gombong itu harus menuju ke dua tempat, ya, sebagai pilihannya. Ada yang masuk lewat Pejagan di sekitar Brebes atau bisa masuk melalui pintu di kota Pemalang. Nah, sekarang saya pilih coba untuk melewati pintu tol Pemalang. Dan untuk menuju Pemalang dari Gombong, saya menggunakan jalur alternatif, yaitu jalur alternatif yang menghubungkan antara Gombong dengan Kabupaten Banjarnegara dan melalui tempat wisata yang namanya Waduk Sempor. Jalur ini sangat menyikat perjalanan. Kalau dalam kondisi yang biasa, dari Gombong menuju Banjarnegara itu harus melingkar lewat Banyumas. Itu kira-kira butuh waktu antara 2,5 jam sampai dengan 3 jam, tergantung dari kecepatan yang kita tempuh ya teman-teman. Sedangkan kalau menggunakan jalur ini, untuk sampai di jalan raya penghubung antara Banyumas dengan Banjarnegara, itu dari Sempor hanya butuh waktu kira-kira 40 menit. Sehingga teman-teman bisa bayangkan seberapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan, terutama dalam waktu tempuhnya. Tetapi teman-teman juga harus aware bahwa kondisi jalan ini relatif sebagus sebenarnya ya, tetapi konturnya ini yang luar biasa. Tanjakannya cukup tinggi, kemudian pada saat jalannya menurun juga cukup curam. Tikungannya itu cukup membuat kita itu harus waspada. Karena banyak tikungan cilukba kalau saya bilang, yaitu tikungan di mana kita tidak bisa melihat lawan dari depan kita, sehingga harus melakukan proses pengereman. Bagaimana kondisi realnya? Mari kita lihat bersama-sama di video ini dan ikuti sampai dengan selesai. Selamat menonton. Ini warung kepok yang dulu sini sama yang Uti sama Ono tuh. Tapi menduara kan sih. Nah, kita di sini fotonya waktu itu. Ya, Keren. Tuh kerucukannya itu. Iya, meter waktu itu di situ. Itu di bendungan penahan sedimen pertama itu. Boleh. Ini kan namanya kali Cincin Guling. kalau ini boleh kali, tapi kalau di bendungannya yang enggak.
jembatannya udah besar, dulu jembatannya kecil dulu. Dulu situ jembatannya. Sekarang udah yang ini. Zong. Power mode. Gak usah pakai AC dulu ya. Ini mulai gokil tanjakannya di sini nih. Nah, tanjakannya mulai gila. Tuh, terasering tempat pemujaan orang. Dulu kata Pal masih kecil, terasering tempat pemujaan orang. Pal, San Mori kesini harusnya kemarin Pal. Gimana sih ya? So, kalau pulang Gombong naik motor ke sini. Sini nih mulai tanjakannya. Nggak kaleng-kaleng. Tinggi banget. Makan cilok habis 6 tapi roh kenyang eramu. Ini loh, sini loh, ngeri banget ini. Ini masih naik lagi, nanjak lagi. Ini ada orang sepedaan. Iya. Ini gila bener tanjakan ini. Bukan ini yang ada patennya. Gendong. Nanjak lagi, aduh, set deh. Kalau yang mobilnya nggak sehat jangan lewat sini ya, tanjakannya tidak senonoh. Tuh. Iya. Hah? Menganam pelaku nih. Menganam pelaku.
Kalau mau ke Banjarnegara belok ke kiri. Ini tikungannya patah hampir 120 derajat. Hati-hati di sini ya. Ini yang biasanya dari bawah yang nggak sasaran. Kalau di sini berhenti karena nanjak tikungannya nggak kira-kira. Kalau yang bawa mobil Matic di sini jangan pasang di D, taruh di 3 atau di 2 ya. Karena turunannya curam banget, terus panjang dan jalannya berliku-liku. Butuh engine brake. Gimana sih dia? Gampang ya dari lagi. Kelihatan sampai di kap mobilnya. Saking tingginya nanjaknya. Kamu di mana? Mobil? Yang tadi siapa ya? Wow. Enak gak baunya? Tan Pinus. Ini tikungannya tikungan Ciluba. Tuh. Aduh. Wah, tikungan Ciluba. Itu nggak boleh deket-deket sama Kijang tuh, penter nanti tubruk Kijang. Nah, Kijang dimakan sama penter. Aduh, bocil. Woi, turunnya panjang banget. Bagi yang nanjak dari bawah gunakan gigi 2 atau 1. Tuh, mobilnya sampai meraung-raung dari bawah suaranya. Gigi 1, gigi 1. Iya nih. Ternyata banyak orang San Mori. Kalau yang naik motor Matic, remnya jangan dipencet terus-terusan, bisa blong karena turunannya panjang banget. Remnya gantian depan belakang, depan belakang. Di sini udah agak lega, turunan sama tanjakannya udah nggak ekstrim yang tadi, tapi tetap hati-hati. Ini kalau mau ke Banjarnegara nanti setelah belokan kiri ke kanan,
Kalau mau ke Banyumas tinggal lurus aja. Nah, itu kalau lurus ke arah Banyumas, kita belok kanan ke arah Banjarnegara ya. Lampok. Tepatnya di Desa Kelampok, Kecamatan Kelampok, Kabupaten Banjarnegara. Jalannya masih turun terus tapi udah tidak se-ekstrim tadi di dekat Waduk Sempor dan Ketilang. Nah, kita akan melewati suatu jembatan Kali Sapi, dan bendungannya Bendung Kali Sapi namanya. Dan kali ini alirannya ke arah utara, ke selatan. Kalau yang di Sempor tadi aliran airnya ke arah selatan. Dari sini kita belok ke kiri, kalau ke kanan nanti tembusnya ke Mandiraja. Kiri ke arah Lampok. Sekarang mobil metik persnelingnya bisa ditaruh di D, nah nggak perlu di yang lebih rendah. Nah ini udah deket Lampok, landscape-nya udah lain. Kalau tadi pegunungan, tanjakan turunan, sekarang mulai banyak persawahan dan mulai masuk kampung. Dan di sini di kanan kiri jalan banyak menjual durian dari penduduk setempat ya. Duriannya durian Kelampok. Kondisi jalannya bagus, mulus aspalnya. Oke banget. Sekarang sudah memasuki Desa Purwasaba, dan kalau di sini wilayahnya udah masuk kepada wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kalau di sekitar Sempor tadi wilayahnya masih masuk wilayah Kabupaten Kebumen, sekarang udah berubah ke Kabupaten Banjarnegara. Gerimis cuacanya. Ini Desa Blimbing ya, Desa Blimbing masuk ke Kecamatan Mandiraja. Untuk jalannya di sini dikenal dengan nama Jalan Gandulekor. Jalan Gandulekor. Ini menghubungkan antara Kabupaten Kebumen dengan Banjarnegara. SD Negeri 1 Blimbing. Di Gandulekor ini terdapat industri penghasil batu bata, dan kalau teman-teman lihat di kanan kiri banyak tumpukan kayu dan ada topong-topong bata. Itu adalah industri penghasil batu bata, dan batu bata di sini kualitasnya bagus, dijual sampai ke luar kota di sini. Dan dari industri bata ke jalan raya itu paling tinggal 300 meter kita udah sampai jalan raya yang menghubungkan antara Banyumas dengan Banjarnegara. Akhirnya sampai di pertigaan Gandulekor. Di depan ini adalah jalan raya Banyumas Banjarnegara. Nah, kita mau ke arah Malang, kita ambil arah belok ke kiri. Kalau dihitung jarak tempuh waktu dari Sempor menuju ke jalan raya Banjarnegara ini
melewati Kedileng, melewati Sampang, melewati Kali Sapi, Purwasaba, Blimbing sampai dengan Gandul Lekor, itu waktunya kira-kira 40 menit dengan berkendara. Jadi sangat mempersingkat perjalanan. Kalau kita harus muter lewat Banyumas dari arah Gombong itu waktu kira-kira 1,5 jam. Dari menggunakan jalan itu kita hanya butuh waktu kira-kira 45 sampai dengan 60 menit. Jadi menyingkat waktu perjalanan lumayan banyak, setengah jam kira-kira.